Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kesetaraan gender dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini di kelompok 10 ada saya Ahmad Sodikin, ada teman saya Nur Hamida, dan satu lagi Malida Kamalia. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu. Pemateri pertama akan saya jelaskan sendiri terkait dengan gender. Makna gender sendiri itu apa? Kata gender sendiri itu berasal dari bahasa Inggris gender, yang eh, dalam kamus Inggris Indonesia terbitan Gramedia itu mengartikan bahwa gender itu adalah jenis kelamin. Nah, tentu saja arti demikian ini kurang tepat, sebab eh, gender sendiri itu disamakan artinya dengan kata seks. Dengan mengutip Women's Studies Encyclopedia, Nasaruddin Umar mengartikan kata gender sebagai sebuah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Karena itu gender sendiri ini bukan bersifat kodrati ya, sebagaimana jenis kelamin. Ia lebih pada perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Jadi intinya itu. Jadi kalau gender itu, kalau diasumsi masyarakat kan, gender itu adalah jenis kelamin. Oh, ini gendernya laki-laki, oh ini gendernya perempuan, oh ini jenis laki-laki, ini jenis kelaminnya perempuan. Bukan. Akan tetapi gender sendiri ini eh, lebih pada perbedaan perilaku antara seorang laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh proses sosial budaya dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan kalau kita kan dalam materi kami ini ada kesetaraan gender. Tadi saya sudah jelaskan gendernya, sedangkan sekarang adalah kesetaraan. Kesetaraan merupakan bentuk kata imbuhan dari setara. Setara ya, yang bermakna sejajar, sama, sebanding, dan juga sepadan. Sedangkan gender merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, itu sudah tadi saya jelaskan. Gender sendiri ini juga disebut sebagai konsep yang berasal dari konstruksi linguistik dari berbagai bahasa yang memberi kata sandang tertentu untuk memberikan perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, ini kata gender sebenarnya ini mengacu pada peran dan tanggung jawab, baik yang digenggam oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, pemahaman tersebut kan sering disalahpahamkan dalam masyarakat kita bahwa gender itu adalah jenis kelamin. Bukan. Akan tetapi gender tersebut adalah peran atau tanggung jawab dari seorang laki-laki ataupun perempuan, dari perilakunya gitu. Dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 39, di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, faj'alna minhu zawjaini dzakara wal untha. Kemudian Allah membuat sepasang laki-laki dan perempuan. Jadi itu tujuan kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, agar saling saling berumah tangga gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Nur Hamidah. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai kesetaraan gender dalam Al-Quran. Dalam sejarah Arab pra-Islam, sebagian besar hak-hak atas perempuan dihapuskan. Mereka akan merasa bersedih ketika mendapatkan kabar mengenai kelahiran anak perempuan. Mereka menganggap bahwa kelahiran anak perempuan merupakan sebuah aib keluarga, dan mereka akan mengubur secara hidup-hidup. Adat dan tradisi ini berkembang di hampir seluruh wilayah Arab. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 58 yang berbunyi, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar kelahiran anak perempuan, hitam merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Mereka menganggap bahwa kelahiran anak
perempuan sebagai sumber kehinaan dan kenistaan. Hal ini didasari oleh banyak ketakutan. Mereka menganggap bahwa anak perempuan akan menjadikan beban ekonomi bagi keluarga. Selain itu, mereka menganggap bahwa anak perempuan tidak mampu untuk diajak berperang, dan mereka juga akan merasa terhina jika anak perempuan mereka menjadi tawanan musuh atau dijadikan budak oleh musuh. Dalam Al-Quran, gender tidak dijelaskan dengan detail. Namun disebutkan sebagai laki-laki dan wanita. Kedua kata ini kemudian disebutkan dalam beberapa tempat, diantaranya yang menunjukkan jenis kelamin yaitu muzakkar dan muannas, yang menunjukkan kedewasaan yaitu rijal dan anisa. Selain itu, kehadiran anak laki-laki dan perempuan di dunia merupakan sebuah kesetaraan. Keberagaman dan perbedaan dalam masyarakat baik laki-laki maupun perempuan merupakan sebuah fitrah manusia. Pria dan wanita memiliki dan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Perempuan bukanlah makhluk yang dipinggirkan derajat dan martabatnya. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai wanita ideal dan adalah wanita yang memiliki kemandirian politik. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12, yaitu, "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah dan tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan mengenai keberagaman perempuan untuk menyuarakan kebenaran dan melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kemungkinan. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 71. Tidak hanya itu, Al-Quran juga menjelaskan mengenai konsep prinsip kesetaraan gender. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki sama sebagai hamba Allah. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Zariyat ayat 56 dan surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Kemudian yang kedua, laki-laki dan perempuan juga sama-sama menerima sumpah primordial yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dan sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan.'" Kemudian, yang ketiga, Al-Quran juga menjelaskan mengenai laki-laki dan perempuan juga sama-sama terlibat aktif dalam drama kosmis. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 35 yang memiliki arti, "Dan kami berfirman, hai Adam, damailah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Kemudian, Al-Quran juga menjelaskan mengenai laki-laki dan perempuan juga memiliki potensi yang sama dalam meraih prestasi. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ghafir ayat 40 yang memiliki arti,
Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka ia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya tidak terhingga. Dalam semangat Islam dalam mengangkat derajat perempuan terhalang oleh budaya dan berbagai teks keagamaan yang dipahami secara tekstual atau partikular. Pola pikir perilaku masyarakat secara umum kepada perempuan masih berpacu pada gender. Hak-hak mengenai kegiatan-kegiatan di luar rumah bagi perempuan seringkali disepelekan dan diremehkan. Banyak ketidakadilan terhadap perempuan masih ada dan tersebar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Banyak teks-teks Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan ketidakberpihakannya terhadap perempuan menjadi dasar atas pembenaran dari sikap diskriminasi atas perempuan. Hal ini terjadi karena terdapat ayat-ayat Al-Quran yang tidak dipahami oleh sebagian pemikir Islam yang konservatif, tanpa memperhatikan asbabun nuzul dan sebab al-wurudnya. Kemudian, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mia. Memahami makna dari hadis tersebut, para intelektual muslim pemikirannya cenderung tekstual dan ada yang kontekstual. Dengan metode hermeneutik, dengan berbagai macam pendekatan yang dilakukan, bila dilihat dari segi tekstual, maka terdapat perbedaan yang menunjukkan kualitas akal dan agama antara laki-laki dan perempuan. Maka lebih unggul laki-laki daripada perempuan. Pemahaman seperti ini biasanya diketahui pada literatur yang klasik. Ulama yang memahami hadis secara tekstual, untuk memperkuat argumennya, mereka menggunakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran sebagai landasan dari argumen mereka. Seperti halnya Al-Asfani tentang yang menafsirkan tentang kata darajah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 terdapat ayat yang menyebutkan bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih unggul daripada wanita, yang disebabkan oleh tingkat akal, kepemimpinan, dan hak-hak lain yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Mengenai kodrat agama perempuan, ada juga satu ayat dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang multi interpretasi, yakni yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.